1 bulan sudah Paus Leo ke-14 menjadi pemimpin Gereja Katolik Universal. Dalam waktu singkat, Paus ke-267 telah merangkai momen-momen yang sangat menyentuh hati dan menakjubkan. Momen yang berbicara tentang karakternya. Saat berdiri di balkon Santo Petrus pada 8 Mei 2025 sebagai Paus terpilih, pria kelahiran Chicago berusia 69 tahun mengucapkan kata-kata pertamanya bukan sebagai pejabat tinggi yang datang dari jauh, tetapi sebagai pastor, gembala yang peduli. Damai sejahtera bagimu. Demikian ungkapnya saat itu. Salam perdamaian itu ia sampaikan kepada semua orang di setiap rumah, setiap negara, dan di seluruh dunia. Hal itu menegaskan bahwa prioritas Paus yang baru bukanlah politik atau kemegahan, melainkan keinginan sederhana dan tulus untuk berbagi kedamaian Kristus yang lembut dengan siapapun. Sejak awal, Paus Leo ke-14 telah menunjukkan kerendahan hati dan kehangatan yang luar biasa. Pada misa pelantikannya di lapangan Santo Petrus 18 Mei 2025, Paus Leo ke-14 tidak berbicara tentang prestasi dan kehebatannya sendiri, tetapi tentang karunia ilahi yang tidak ia peroleh sendiri. Dengan lantang ia mengatakan bahwa ia dipilih tanpa jasa apapun dari dirinya sendiri. Dia datang sebagai saudara yang ingin menjadi pelayan iman dan berjalan bersama umat beriman di jalan kasih. Di dunia yang terbiasa dengan gengsi dan kekuasaan, Paus Leo merangkul pengabdian dan persaudaraan, menggambarkan dirinya sebagai sesama peziarah. Ia tidak melihat kepausan sebagai takhta, tetapi sebagai panggilan untuk mencintai dan untuk bersatu. Selanjutnya, pada hari Minggu kedua bulan Mei, Bapak Suci memukau puluhan ribu umat yang memadati lapangan Santo Petrus dengan sebuah tampilan menakjubkan. Saat memimpin doa malaikat Tuhan siang itu, dari balkon tengah Santo Petrus, Paus Leo melantunkan himne Maria secara a cappella. Para peziarah dari berbagai negara yang berkumpul di lapangan Santo Petrus bertepuk tangan panjang, mendengar suara Bapak Suci yang sangat merdu. Di usia 69 tahun, suara Bapak Suci tetap energik, meninggalkan kesan menakjubkan dan sulit terlupakan. Pada hari Rabu 21 Mei 2025, Paus Leo mengadakan audiensi umum hari Rabu untuk pertama kalinya di lapangan Santo Petrus. Dengan senyum hangat dan tangan terentang, ia berkeliling lapangan dengan mobil kepausan. Ia menyapa peziarah dengan berkat, meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala anak-anak dan berdoa untuk mereka. Dengan lembut pula, ia meletakkan tangannya pada kepala dan dahi orang sakit dan para lanjut usia. Semua itu menunjukkan betapa ia seorang gembala yang merawat domba-dombanya. Hati pastoralnya bukanlah sebuah abstraksi, melainkan murni kenyataan. Ketika berdiri di mimbar pada audiensi hari itu untuk mengawali katekesenya, Paus Leo mengukir sejarah baru dengan menyampaikan sebagian pidatonya dalam bahasa Inggris sebagai tanda penghormatan karena ia adalah Paus kelahiran Amerika Serikat yang pertama. Kemudian pada bagian lainnya ia beralih ke bahasa Spanyol dan Italia yang fasih, menyapa kelompok-kelompok dari Amerika Latin dan Eropa. Paus Leo mengakhiri audiensi dengan doa agar Tuhan memberkati orang tua, mereka yang belum lahir, dan semua yang menderita. Ini menggambarkan bahwa perhatian Paus Leo benar-benar meluas kepada setiap anggota keluarga manusia. Tak seorang pun yang terlalu kecil atau terlalu terpinggirkan untuk diingat dalam berkatnya. Dengan itu pula, Paus Leo memastikan setiap orang merasa diperhatikan dan dihargai di gereja yang sekarang ia pimpin. Beberapa hari sebelum audiensi umum hari Rabu itu, Paus Leo mengadakan pertemuan khusus dengan sekitar 5.000 karyawan-karyawati Vatikan bersama keluarga mereka di Aula Paus ke-6. Mereka adalah tukang kebun, pengurus rumah tangga kepausan, para penjaga keamanan termasuk anggota Garda Swiss, dan staf pendukung yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, semua mereka yang menjaga Vatikan tetap berjalan di balik layar. Alih-alih menyampaikan salam basa-basi, Paus Leo berbicara kepada mereka dari hati ke hati, berterima kasih atas pelayanan mereka yang seringkali tidak terlihat,
terutama selama hari-hari sibuk di masa transisi kepausan. Kemudian muncul kejutan besar. Sebagai tanda terima kasih, ia mengumumkan bahwa setiap karyawan akan menerima bonus sebesar 500 euro pada gaji bulan berikutnya. Sebuah isyarat solidaritas tinggi Bapa Suci dengan para pekerja dan keluarga mereka. Pada pekan pertama bulan Juni, Paus Leo dalam satu pidatonya berhenti sejenak untuk meminta gereja mengenang mendiang Paus Fransiskus yang telah kembali ke rumah Bapa pada 21 April 2025. Sebelumnya, dalam momen pribadi segera setelah pemilihannya, Paus Leo mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore untuk berdoa di makam Paus Fransiskus. Di sana ia berdoa dalam keheningan dan menaruh setangkai mawar putih di atas pusara. Ziarah tanpa kata-kata ini berbicara banyak hal, menunjukkan antara lain bahwa Paus Leo sungguh seorang yang mengingat, seorang putra rohani yang menghormati warisan bapa rohani sebelumnya. Suatu tanda kerendahan hati sekaligus keberlanjutan. Ia tahu bahwa ia membangun di atas fondasi yang telah diletakkan oleh orang lain. Ia tidak ragu mengakuinya dalam doa. Ia sama sekali tidak mencari kemuliaannya sendiri selain kemuliaan Tuhan. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari kisah gereja yang sedang berlangsung, bukan sebagai permulaannya.